Ada yang lagi heboh, saudara. Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Orang lalu kemudian berkomentar, kebencianmu menghancurkanmu, amarahmu menghancurkanmu, syahwat politikmu menghancurkanmu, Pak. Coba kita baca bareng-bareng nih. Saya juga baru dapat kiriman ini. Allah, masih baru ya hari ini nih beritanya dari Kompas. Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Oke. IPW melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. IPW melaporkan adanya dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap yang diterima oleh direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi, kata Sugeng. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Yang diduga adalah kepala daerah Jawa Tengah dengan inisial GP, ujar Sugeng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi atau suap penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 sampai 2023 berinisial S. Aliran dana dalam kasus ini diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Terkait dugaan cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16%. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Lebih dari 100 miliar. Direktur Bank Jateng S ini mengundurkan diri tahun 2023 sesaat sebelum Pilpres ya, kata Sugeng. Terpisah, juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan telah menerima laporan tersebut. Setelah kami cek, betul ada laporan masyarakat dimaksud, kata juru bicara. Kemudian, Ali mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti aduan tersebut dengan melakukan klarifikasi. Adapun laporan di KPK diproses oleh Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat LPM KPK. Kami segera tindak lanjuti dengan verifikasi lebih dahulu oleh bagian pengaduan masyarakat KPK. Wadaw, 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 wadidaw. Apakah ini benar? Wallahu a'lam bishawab. Tapi menarik satu kali lagi, orang itu kemudian pada akhirnya menyimpulkan, ini gara-gara arogansi Pak Ganjar nih, orang kemudian mengkuliti habis. Amarah yang membawa kehancuran, emosi yang membawa kehancuran. Mudah-mudahan ini tidak benar. Kita berharap itu. Mudah-mudahan ini tidak benar. Dan kalaupun benar, siapapun aja orangnya yang melakukan tindakan korupsi, gratifikasi, maka itu harus ditindak secara tegas. Siapapun aja orangnya. Kita harus mengatakan itu. Bukankah juga Pak Ganjar berkomitmen di dalam urusan itu?
Ya wis. Maka siapapun aja, mau Anies, mau Ganjar, mau Wowo, atau siapapun aja, yang kemudian mereka semua berkomitmen, kan semua daripada ini ngomong nih. Oh, salah satu masalah terbesar di Republik ini adalah korupsi, macam-macam tuh korupsinya. Salah satunya gratifikasi. Apakah Sugeng ada motif politik? IPW ada motif politik melaporkan Bapak Ganjar Pranowo? Wallahu alam, bisa saja ada motif politik. Tapi untuk kemudian dicek kebenarannya layak kok. Dengan motif apapun aja orang menelisik sesuatu, ya, kalau sesuatu yang ditelisik adalah kejahatan, maka kita harus cek dulu kejahatannya benar atau tidak. Orang yang mengusutnya mau motif politik atau apapun itu, benar atau tidak kejahatannya dia lakukan. Ya, misal dulu urusan Formula E Anies Baswedan kan, lalu orang mengait-ngaitkan, kok ini motifnya politik nih. Kemudian siapa tuh, Johnny Geplet, Menkominfo dari Nasdem tuh, yang korupsi besar-besaran, ya. Wah, ini motifnya politik. Yang mengusut itu bagi saya pribadi, mau motifnya politik, mau motifnya balas dendam atau mau motifnya apapun aja, tetapi bila faktanya dia melakukan korupsi, misal Anies memang melakukan korupsi, Johnny Geplet memang melakukan korupsi, misal Pak Ganjar juga memang melakukan korupsi, orang mengusutnya dengan motif beda-beda, ya nggak jadi soal. Bagi saya nggak jadi soal. Begitu ya. Ya, kita akan lihat hari-hari ke depan akan seperti apa. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa sama-sama ini tidak benar. Kita percaya Pak Ganjar orang baik. Kan itu ya, kita percaya Pak Ganjar orang baik. Tidak mungkin melakukan hal yang aneh-aneh, yang macem-macem. Tapi yang jelas saya selalu berharap kepada Pak Ganjar, di detik-detik akhir ini ya, jangan selalu mengeluarkan emosi, amarah. Kesantunan Pak Ganjar itu akhir-akhir ini menjadi hilang loh. Kejawaan Pak Ganjar yang sumeah, santun, dan lain sebagainya, rendah diri, sekarang itu kita lihat nggak ada di Pak Ganjar. Terkikis oleh mungkin rasa kecewa, rasa marah, tapi ya mbok jangan terlalu lama Pak Ganjar. Kita menyayangkan gara-gara politik, gara-gara kalah di dalam Pilpres ini, Pak Ganjar menjadi brutal, menjadi ya tidak seperti biasanya. Yang enak kita lihat kalau dia berbicara, senyumnya membuat mempesona dan lain sebagainya, santunnya yang membuat kita ini pemimpin masa depan nih. Nah, jangan sampai karakter-karakter yang dimiliki oleh Bapak Ganjar dulu itu menjadi hilang gara-gara kalah Pilpres, lalu Bapak menjadi marah-marah, nggak terima, tidak punya jiwa satria, tidak legowo atas kekalahan. Itu mengikis simpati publik kepada Bapak Ganjar, dan publik akan terus mencatat Pak. Jangan sampai keblunderan ini menjadi catatan panjang publik kepada Bapak. Yang ya seperti Anies Baswedan. Anies Baswedan punya catatan politik identitas sampai sekarang kan, catatan itu tidak hilang tuh dari Anies Baswedan, dan orang kemudian agak mikir-mikir bila ingin atau mau mencoblos Anies Baswedan. Mikir panjang tuh karena rekam jejaknya itu. Jangan sampai luka Bapak menjadi goresan di masa depan Bapak karena sikap-sikap Bapak itu. Baiknya para politisi yang sedang luka dipendem aja udah, biarkan. Jangan sampai diumbarkan, jangan sampai diekspresikan menjadi kemarahan, menjadi macam-macam. Mau tidak mau kalian bakal manggung di mungkin tempat yang berbeda, panggung yang berbeda, yang tetap membutuhkan rakyat. Nah,
pada akhirnya rakyat akan mencatat orang ini dulu juga seperti ini nih, nggak mau saya sama dia. Jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tetap berharap ini tidak benar.